Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN Cerdas. Perkenalkan, nama saya Sofyan Sori, bisa dipanggil Sofyan, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 42 tahun 2021 dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pelalawan, Formasi Analis Perencanaan Strategis. Baiklah, saya akan mempresentasikan agenda ketiga, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, submateri manajemen aparatur sipil negara. Dalam indikator pembelajaran manajemen ASN, yang pertama yang harus bisa dipahami yaitu menjelaskan kedudukan, tugas, fungsi, peran, hak dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara. Yang kedua itu menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara mempunyai tiga fungsi. Yang pertama itu pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Aparatur sipil negara mempunyai kedudukan, yaitu pegawai aparatur sipil negara berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Aparatur sipil negara juga mempunyai peran, yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan mempunyai peran, ASN juga mempunyai tugas. Yang pertama itu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Aparatur sipil negara juga mempunyai hak dan kewajiban. Hak yang diperoleh oleh PNS: 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Perlindungan. 5. Pengembangan kompetensi. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga mempunyai hak. Yang pertama itu gaji dan tunjangan. 2. Cuti. 3. Perlindungan. 4. Pengembangan kompetensi. Selain mempunyai hak, pegawai juga mempunyai kewajiban. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. 2. Yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Aparatur sipil negara juga mempunyai kode etik ASN. Kode etik tersebut berfungsi dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara. Adapun fungsi kode etik tersebut, pertama yaitu sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewajiban agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga yaitu etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan mendapatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Poin kedua yang dibahas dalam materi ini yaitu sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan pasal 1 poin 22 bahwasanya sistem merit itu adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Adapun tujuan dari sistem merit ini adalah kebijakan dan untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintahan diduduki oleh orang-orang yang profesional, kompeten yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku aparatur sipil negara. Sistem merit dalam manajemen birokrasi atau manajemen ASN mempunyai manfaat. Yang pertama, manfaat bagi organisasi. Manfaat bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sementara manfaat bagi aparatur sipil negara tersebut
menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang PNS. Merit mempunyai prinsip. Yang pertama itu keadilan dan kewajaran. Yang kedua itu objektif. Yang ketiga berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam komponen pengelolaan ASN ada 3 bagian. Yang pertama yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua penilaian kinerja. Yang ketiga pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Sekian presentasi ini dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.